IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Ya, Anda kembali lagi di One on One, pemirsa. Masih bersama saya saat ini ada ahli vulkanologi, ada Bahrono bersama kami. Mbah, Siap. kalau sudah begini, apa yang harus kita pelajari, Mbah? Apa Yes. yang harus kita pahami dari Sang Semeru? Biasanya kalau bencana itu kalau setelah terjadi pasti cari kambing hitam gitu kan. Udahlah, oke, mari kita bicara apa yang harus lakukan. Itu peta kawasan rawan bencana letusan Gunung Semeru itu ada. Mari kita hormati itu. Kawasan rawan bencana 3, kalau kepengen tidak terus-terusan terjadi seperti ini, setiap terjadi letusan Gunung Semeru, bisa di warning atau tidak bisa di warning, ya kan? Kosongkan kawasan rawan bencana 3. Kok semudah itu? Memang semudah itu. Please, kita nggak bisa melawan alam. Ilmu dan teknologi itu tidak bisa untuk memaksa alam mengikuti kehendak kita. Kalau toh mungkin berhasil, respon alam akan menjadi luar biasa dan dampaknya kepada kita. Nah, kita harus, ya kan, bisa di warning atau tidak di warning itu nantinya. Kalau kita respect kawasan rawan bencana 3 itu kosong. Tapi orang boleh mengais rezeki di sana, kan? Beraktivitas boleh, tapi bermukim jangan. Kita bisa berdamai dengan Semeru, hanya itu tawarannya. Otherwise, saya tidak akan ngomong. Satu-satunya solusi. Satu-satunya solusi. Kan yang punya rumah memberi harga yang tidak mungkin kita tawar. Ini harga fix, bandrol. Dan itu mungkin dilakukan oleh pemerintah? Ya, pemerintah minta peta itu ke PVMBG, kantor saya. Diskusi, ya kan? Ya kan? Apa yang harus dilakukan? Jangan lagi nanti rekayasa. Dampak langsung, tidak langsung. Langsung dan tidak langsung sama matinya, keluar kamu. Harus ada unsur paksa demi keselamatan. Demi ada harmoni antara masyarakat di sekitar Semeru dengan Semerunya. Kan rakyat ini juga butuh didengar, Mbak Rono. Ya terjunlah ahlinya gitu. Saya sebut aktivitas saya namanya mitigasi tanpa roti dan dasi. Ya Apa kan? itu? Biasanya saya diundang kan di hotel tuh, pagi-pagi sarapan roti gitu, ceramah pakai dasi. Enggak berhasil tuh. Terus saya tanya, ngomong nggak pejabat itu atau komisar itu? Enggak, ya udahlah saya turun. Nggak usah pakai dasi, nggak usah makan roti. Kumpul dengan mereka. Kemudian memahami bersama tentang ancaman itu. Kalau kamu lari, kemana? Pasang tanda-tanda itu. Mereka memahami sendiri. Sebutnya mereka cerdas. Tinggal kita tuntun saja. Mereka yang membuat, tidak akan lupa kalau masyarakat yang membuat. Daerah mana yang bahaya, kemana kita harus bergerak. Harus dibikin bersama-sama. Kita juga untuk belajar kan dari apa yang terjadi di... Kita gurunya lah ahlinya. Kan belajar nggak ada guru itu lebih berbahaya daripada orang goblok kan. Jadi kita mengawal yang benarnya seperti apa. Tapi pada dasarnya mereka udah hafal kok. Pasti tahu. Belajar seperti apa yang terjadi di Merapi 2010. Ya, itu belajar dari Merapi tidak ada tawaran. Dia juga ada bandrol. Alam itu memberikan harga bandrol, take it or leave it. Wow. Itu aja. Ya kan? You mau paksa pakai teknologi, silakan aja. Silakan paksa alam itu. Dampaknya akan sangat luar biasa. Dan saat ini semakin sudah tidak paksa, ada kan di Merapi. semakin daya lenturnya semakin luar biasa. Jadi tolonglah gini kan, tidak ada ilmu dan teknologi yang memiliki alat paksa untuk mengikuti kehendak kita. Ilmu dan teknologi hanya untuk menselaraskan antara kehendak alam dengan kehendak kita. Itu saja. Kita misalnya mau bangun gedung nih. Ilmu dan teknologi menyatakan, daerah ini rawan gempa seperti ini. Ya, gedungnya fondasinya harus begini. Kan itu penyelarasan, bukan pemaksaan gitu loh. Jadi jangan. Saya tidak mau pindah. Daerah ini bahaya. Ya karena area terdampak saat ini mungkin saja juga terjadi suatu hari nanti. Pasti yang sekarang terjadi pasti akan terjadi. Terus kemudian nggak pindah. No debat, relokasi. Ya, no debat. Dia Semeru itu memberikan. Semoga pemerintah mendengar ya Bang hari ini. Harga bandrol itu, please jangan ditawar. Nggak ada bahaya langsung, bahaya tidak langsung. Jangan. Bahaya ya bahaya, gitu loh. Jangan. Bandrol itu, hati-hati. Ya Anda nggak mau pergi. Tetapi kalau ada apa-apa kan bikin repot orang lain. Kan gitu. Memang dibiarkan. Kalau lu nggak pergi. Itu dia, masyarakat yang masih susah diberitahu nih loh Bang. Lah ya, Mbak? Please lah. Itu makanya kita itu manusia yang itu kan ya. Bahwa alam itu mempunyai harga bandrol. Dari sang pencipta itu seperti itu.
kita yang harus mengikuti. Bukan kita ingin, saya maunya di sini, nggak mau tahu kamu. Kan nggak bisa begitu. Sama bapak kita juga kalau kita maksa-maksa, orang tua kita juga. Orang kita marah juga. Lagi-lagi ya, semoga pemerintah dan juga warga di sekitar Semeru juga harus ini karena mendengar masalah Mbah Rono malam hari keselamatan ini. dan masalah keselamatan orang ini kan. Harus itu. Nggak ada rumusnya mudah-mudahan. Kalau kepingin selamat itu. Nggak ada rumusnya. Nggak ada. Nggak ada Karena rumusnya. Semeru hanya memberikan harga bandrol. Saat ini, Mbah Rono, kalau kita melihat bagaimana aktivitas vulkanologi dan juga aktivitas vulkanik di sejumlah gunung Merapi saat ini, daerah mana saja yang harus waspadai? Gunung apa yang harus waspadai saat ini, Mbah Rono? Ya sekarang ya Semeru itu udah pastilah gitu kan. Ontaran-ontaran Semeru itu ya seperti itulah, ya kan. Kemudian Merapi. Merapi itu bukan hanya sebagai gunung api aktif biasa saja, tapi watch dunia terhadap sebagai laboratorium gunung api alam, gunung api dunia itu Merapi gitu ya. Dan masyarakat di sekitar Merapi itu sudah damai dengan Merapinya ya. Semoga ini terus dijaga gitu kan. Dengan pengalaman 2010 di mana masyarakat membina dirinya dan komunitasnya menjadi masyarakat yang tangguh. Kalau saya sebut masyarakat yang tangguh dan relawan yang luar biasa, terbaik di dunia mana? Wow. Merapi saya katakan. Merapi dan saya berani berdebat dengan ahli gunung api di dunia manapun. Kepekaan dan kesadaran mereka. Kesadarannya dan hebatnya gitu kan. Semoga daerah-daerah Semeru kemudian gunung api lainnya seperti Sinabung dan sebagainya akan seperti Merapi. SAR-nya nomor 1 lah, ya katakan. Masyarakatnya dan relawannya itu number one in the world. Saya berani katakan itu karena saya pernah ke Jepang juga kemana, gitu kan. Ya. Jadi mudah-mudahan masyarakat Indonesia yang memiliki gunung api terbanyak di dunia. Gunung api adalah berkah bagi masyarakat Indonesia. Betul, kesuburan. Kalau nggak ada gunung api, ini Jawa ini karang aja. Nggak ada kesuburan, nggak ada air. Gedung megah seperti TV One ini, dari mana? Batu dan pasir dari mana? Salah satunya dari gunung api. Keindahan ada di gunung api. Itu puncak itu nggak ada salak sama gede. Nggak ada apa-apanya itu. Loh iya benar. Ya. Ya. Jadi gunung api itu selalu memberi kepada kita. Dan kita yang harus tidak memahami. pernah meminta kembali dari kita. Terus kita mau ngeyel. Please. Jaluk selamat tapi ngeyel. Gak bisa. Padahal sudah diberitahu seperti apa seharusnya apa Bukan mau dari sang Semeru ini ya. Ali itu hanya memahami Semeru terus kemudian menerjemahkan. Ini lo maunya gini. Inilah Kami harap Mbah Rono malam hari ini kemudian saya berharap memberikan pencerahan betul, baik itu tidak hanya kepada warga tapi juga kepada pemerintah bagaimana harus bertindak. harus bertindak. No Kehadiran debat untuk pemerintah harus ada keselamatan. di sana. Terima kasih banyak Mbah Rono malam hari ini Sama-sama. bersama kami. Selamat malam di para One on One. pemirsa TV One yang saya hormati. Terima kasih banyak. Semoga Kami akhiri bermanfaat. One on One malam hari ini pemirsa. Saya Mari Asegaf pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.